Baca Pres Prabowo Subianto saudara umumkan Gibran bacawa pres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi angkat bicara soal restu ke putra sulungnya. Benarkah koalisi Indonesia Maju sudah benar-benar legowo terhadap putusan Prabowo Subianto? Kita ulas sore ini bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Audrey. Saya mau ke Partai Gerindra dulu, Pak Wihadi. Jadi kalau kemarin sudah didukung Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo, kalau gitu kapan, di mana untuk deklarasinya keduanya ini? Jadi kita yang sudah pasti tanggal 25 jam 10 pagi kita akan mendaftarkan kepada KPU. Ya, jadi kemarin Pak Prabowo waktu malam juga sudah menyatakan bahwa mendeklarasikan bahwa cawapresnya adalah Mas Gibran. Jadi itu sebenarnya sudah ada, sudah terlihat, sudah pasti, dan nanti tanggal 25 akan melakukan pendaftaran. Deklarasinya hari ini jadi? Deklarasi bisa hari ini, bisa juga besok. Ya kan, tapi saya kira deklarasi ini kan hanya formalitas yang mungkin perlu seremonial saja, tetapi menjadi rohnya daripada keputusan itu sudah ada dan itu tinggal mendaftar saja. Jadi saya kira kalau deklarasikan ini kita hanya bicara mengenai masalah bagaimana mengundang teman-teman semua bahwa kita mendeklarasikan. Berarti artinya keputusan semalam ini sudah firm ya, sudah bulat semuanya. Sudah semuanya. Kan di situ sudah ada ketua-ketua partai dan sekjen-sekjen partai pada semalam itu. Jadi saya kira keputusan itu ada keputusan yang semuanya setuju, dan saya kira rapat semalam pun juga rapat yang tersingkat. Saya kira begitu kita langsung semua setuju aklamasi, dan waktu itu makanya Pak Prabowo langsung melakukan. Tapi Pak Wihadi, ya, kalau kan yang kemarin ditunggu-tunggu bukan hanya putusannya ya, tapi kemana Mas Gibrannya kemarin pada saat tidak datang kemarin, hari ini juga bahkan berada di Solo. Ini apakah Mas Gibrannya sendiri sebenarnya sudah menerima nggak sih? Atau jangan-jangan bisa berubah ini bacawa presnya Pak Prabowo, bukan nama Gibran? Ya saya kira kalau kita lihat dari Mas Gibran kemarin datang ke Rapimnas Golkar, kemudian datang ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan, ketemu dengan Mas Ahaye. Saya kira itu sudah menjadi satu tanda bahwa di situ Mas Gibran sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira kemarin pertemuan dengan ketua partai itu sudah menyatakan bahwa ada persetujuan. Jadi saya kira itu merupakan satu hal yang sudah bisa dikatakan bahwa kita setuju semuanya, dan kita mendeklarasikan bahwa Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi saya kira itu sudah jelas itu kan. Sudah jelas ya, artinya tidak ada keraguan lagi. Kalau gitu Mas Ciko, sudah tidak ada keraguan lagi dari Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau gitu gimana pertanyaannya status Gibran yang masih menjadi kader PDIP, jurkam juga buat Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud? Sampai saat ini kan kami masih, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu buat Pak Wihadi ya. Pak Wihadi dan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju udah mendeklarasikan atau sudah memutuskan untuk mencawapreskan Gibran mendampingi Pak Prabowo. Ya. Belum deklarasi nih Mas Ciko. Belum deklarasi. Ya, langsung daftar. Declare dalam artian belum ini ya, belum resmi, kan tinggal pendaftaran. Nanti semoga lancar sampai pendaftaran. Tapi dengan terkait dengan hubungan PDI Perjuangan dengan Mas Gibran sendiri, sampai hari ini setahu saya bahwa yang bersangkutan belum mengundurkan diri, dan kami juga belum memberikan sikap apapun. Kami masih menunggu, ya kita tunggu aja lah bagaimana endingnya. Kalau berarti artinya sampai tercatat sampai dengan sekarang ini kita dialog ini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan dan juru kampanye Ganjar Mahfud? Seharusnya begitu. Ya belum ada kabar lagi bahwa ada perubahan dari situ.
Ini PD Perjuangan sebenarnya tinggal nunggu apa? Tunggu Mas Gibrannya menyodorkan surat atau gimana? Kan dari seberang ini udah kelihatan ya. Kemarin Mas Gibran datang ke Rapimnas Partai Golkar, diusung juga oleh Koalisi Indonesia Maju, bacawa pres. Saya rasa 1-2 hari itu Pak Wihadi tahu lah, Mas Umam juga tahu pastinya 1-2 hari dalam politik itu bisa terasa setahun karena perubahan-perubahan bisa terjadi ya kan. Ya kita lihat aja, kita tunggu aja lah. Oke, jadi dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya masih menantikan ya 1-2 hari ke depan ini ya, karena berarti artinya belum firm ya putusannya, mungkin saja bagi PDIP. Ya kita masih menunggu. Oke. Karena kan kita memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk mengundurkan diri atau bagaimana. Karena gini, dari bakal Capres Prabowo Subianto sendiri sebenarnya kan menjawab nih soal banyaknya persepsi dari masyarakat soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung jadi cawapres. Prabowo tegaskan, apa salahnya dinasti politik untuk berbakti pada rakyat? Sebelum dijawab Bapak-Bapak, kita simak dulu pernyataan dari Prabowo Subianto. Dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif ya. Mas Umam, kalau tadi dari PDI Perjuangan, kita tunggu aja nih 1-2 hari gitu kan, belum ada finalnya ke KPU gitu ya. Nah, kalau tadi mengaca pada pernyataan dari Pak Prabowo sendiri, sebenarnya kenapa harus menunggu 1-2 hari belum dideklarasikan dan didaftarkan saja kalau sudah firm? Apa masih ada pertimbangan dari terkait dengan dinasti politik itu sendiri? Respon masyarakatnya, Mas Umam. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi tentu itu adalah sebuah argumen yang tentu genuine dari Pak Prabowo, meskipun juga tentu ada nuansa yang sifatnya defensif terkait dengan hantaman atau kritikan terkait narasi politik dinasti. Tetapi memang dalam konteks ini beberapa hal mencoba untuk dilakukan dalam proses finalisasi ini. Dan kalau misal kemarin ketidakhadiran dari Gibran misalnya dalam pendeklarasian namanya sebagai cawapres Prabowo, beliau kan beralasan untuk atau sedang melakukan rapat untuk membahas APBD. Ya. Tentu itu di atas kertas iya, tetapi kalau misal kita baca dalam konteks fenomena lagi politik, maka sebenarnya itu adalah sebuah langkah atau cara dari Gibran atau bahkan keluarga besar Jokowi untuk menghindari gejolak publik, karena bagaimanapun juga pendeklarasian Gibran pasca putusan MK yang kontroversial, dan per hari ini MK sendiri sedang membuat MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyidik potensi atau dugaan konflik of interest di balik putusan MK kemarin. Maka salah satu alasan mengapa Gibran tidak hadir kemarin, salah satunya adalah untuk menghindari gejolak publik yang jauh lebih keras. Sehingga berarti lebih kepada responnya ya, bukan artinya Mas Gibrannya belum tentu maunya ya? Kalau soal mau atau tidak sudah diputuskan dengan sedemikian rupa, maka itu sudah disimulasikan dengan baik, sudah diperhitungkan secara matang apa titik untung ruginya, termasuk juga potensi-potensi risiko. Dan kalkulasi itu bukan hanya melibatkan Gibran, tetapi juga melibatkan keluarga besar Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah catatan kehati-hatian dari keluarga besar Joko Widodo untuk merespon supaya kemudian tidak menciptakan instabilitas politik yang justru kontraproduktif bagi narasi dan juga mesin politik pencapresan Pak Prabowo. Sementara di sisi lain, ketidakhadiran Gibran juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meredam gejolak, terutama terkait dengan respon PDIP. Betul, tadi secara legal formal per hari ini masih tercatat sebagai kader. Tetapi kita juga menunggu bagaimana kemudian reaksi dari PDIP. Kalau PDIP yang selama ini kita pandang sebagai sebuah partai yang sangat disiplin, menegakkan aturan, regulasi, konstitusi partai, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko, kemudian Effendi Simbolon, termasuk
beberapa waktu yang lalu ada Ketua DPD Maluku, respon dari DPP begitu cepat. Artinya tidak perlu kemudian menunggu surat pengunduran diri, maka di level itu basis konstitusi partai ada beberapa poin-poin di dalam aturan visi misi dalam konteks ini adalah ADART di internal PDIP, maka langkah tegas itu harusnya bisa dilakukan secara cepat. Maka ketidakhadiran kemarin salah satunya merespon atau meredam gejolak publik sekaligus untuk bermain aman di depan PDIP itu sendiri. Benarkah hal tersebut yang juga menjadi analisa dari pertimbangan, makanya sampai sekarang belum juga dideklarasikan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka? Nanti usai jeda kami kembali dengan informasinya, masih bersama kami di Kompas Petang, saudara. Dalam survei Litbang Kompas baru saja merilis soal langkah politik di Pilpres 2024. Ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, 60,7% responden menyatakan iya, sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti, 14,6% menjawab tidak tahu. Kalau gitu Pak Wihadi, kalau banyak yang bilang 60,7% merupakan politik dinasti, apakah ini mengganggu nggak dengan pemenangan Pak Prabowo yang akhirnya memilih Mas Gibran sebagai pendampingnya? Saya kira kalau kita bicara dinasti, ini kan hampir semuanya perpolitikan Indonesia ini kan ada dinasti. Kalau kita melihat bahwa di PDI Perjuangan sendiri pun kan dari mulai Pak Presiden Soekarno ke Ibu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti. Kemudian Pak SBY dengan AHY itu juga satu dinasti. Nah kemudian juga kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri juga sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri pun dengan ayah Pak Prabowo adalah Pak Sumitro. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah dinasti di Indonesia ini tidak ada suatu hal yang menjadi permasalahan harus dinasti. Karena kalau dinasti tidak boleh, kalau dinasti ini boleh, dinasti ini tidak boleh. Kan tidak seperti itu juga. Bahkan di Amerika pun kalau kita bicara Presiden Kennedy itu juga ada banyak yang presiden keluarga daripada Kennedy. Nah saya kira kita mesti harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sampai sejauh bahwa dinasti adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Karena ini kan suatu hal yang sebenarnya positif. Artinya kalau kita bicara di pepatah Jawa, bibit bobot bebek ada. Nah dari situ kan kita melihat bahwa dinasti ini ada sesuatu hal positif yang kita lihat bahwa bukan suatu hal yang negatif kalau kita bicara dinasti. Tapi Pak Widya, karena kalau dibilang oleh peneliti Litbang Kompas tadi dalam segmen sebelumnya, ini karena masyarakat maunya ada proses. Ini kan suatu proses. Ya kan kalau kita lihat suatu proses, prosesnya itu kan Mas Gibran itu kan berproses juga, bukannya tidak proses. Kalau kita sekarang sebagai wali kota kan berarti kita suatu proses. Proses yang bagaimana? Kalau kita melihat proses itu kan tidak bisa mungkin terlalu cepat bahwa yang cepat atau lambat itu bukan sesuatu ukuran kalau seseorang berproses kan. Bisa aja kalau kita tidak ukurannya tidak seperti kita bicara mengenai masalah kita harus bicara akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kan tidak seperti itu. Perpolitikan ini kan perpolitikan yang kita belajar setiap hari, dan saya kira perpolitikan ini bukan sesuatu hal yang harus ada cepat lambatnya, kan bisa saja dalam 1 tahun langsung beradaptasi dan bisa juga menjadi satu hal yang bagus dalam hal ini. Jadi saya kira tidak menjadi satu patokan cepat atau lambatnya itu. Saya akan tanyakan ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya dengan politik dinasti tadi melihat dari surveinya Litbang Kompas yang 60,7 menyatakan iya ini adalah politik dinasti, ini akan mengganggu nggak dengan pencapresannya Pak Prabowo? Ya, diakui atau tidak, memang dari aspek fatsun politik atau etika politik dan juga prinsip-prinsip dasar demokrasi, apa yang terjadi dalam konteks pencapresan Gibran memang kemudian memunculkan sejumlah assessment kritis. Bagaimana kemudian aturan diatur atau diubah sedemikian rupa hanya untuk menciptakan pintu karpet merah dalam konteks ini, atau pintu bagi masuknya Gibran di kontestasi Pilpres yang secara legal formal sebenarnya belum memungkinkan bagi dia untuk masuk di sana. Memang kalau misal kita bicara aturan bisa dinegosiasi, bisa diotak-atik, meskipun hal itu sekali lagi memunculkan sejumlah pertanyaan tentang potensi konflik of interest. Kalau misal kemudian pendensi kehakiman sudah dimasuki oleh konflik of interest, maka kemudian di situ kemudian legitimasi independensi kehakiman menjadi hilang. Nah di level inilah yang kemudian sebenarnya perlu dikritik
secara konstruktif, dan kemudian keluarga besar Pak Jokowi sendiri harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau misalnya kemudian tidak bisa menjelaskan, diakui atau tidak, ini menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh tim dari pemenangan Prabowo Gibran. Memang di berbagai negara itu akan sekali ada lagi banyak sekali contoh-contoh dinasti politik, bukannya di Indonesia, di Filipina banyak, bahkan di Amerika ada buku yang ditulis oleh Kathleen Grounderrath, itu Modern American Political Dynasties, sebenarnya juga cukup banyak. Tetapi selama kemudian tidak mempermainkan aturan, tidak memaksakan aturan, maka fine-fine saja, oke-oke saja. Tetapi kalau sudah masuk di situ, saya pikir itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oke, berkaitan dengan politik dinasti, saya akan tanyakan ke Mas Ciko, apakah nanti strategi salah satunya yang digunakan juga nanti oleh pemenangan Ganjar Mahfud ini adalah terkait dengan politik dinasti yang menjadi isu dari baca pres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Mas Ciko. Saya ingin menimpali sedikit soal political dynasty ya. Tapi menurut saya kita harus mendefinisikan secara jelas. Kalau kita bicara dinasti, ini konotasinya adalah dekat dengan kekaisaran ataupun kerajaan. Sedangkan saya lebih senang menyebut kalau yang disebut oleh Pak Wihadi tadi bahwa banyak anggota keluarga dari seorang pejabat menjadi juga politisi, saya melihat itu adalah political clan atau jadi clan. Jadi umpamanya klan Jokowi. Nah, klan Jokowi ini Pak Jokowi sebagai presiden, anaknya maju sebagai wali kota, Kaisang menjadi ketua umum partai, yaitu klan Jokowi masuk ke dalam politik. Tapi ketika kita bicara dinasti, nah sekarang ini dinasti ini banyak didefinisikan secara bebas dan tidak harafiah. Nah, tidak harafiah jadi seakan-akan semua itu dinasti. Saya melihat atau bisa saya katakan masyarakat yang 67% itu melihat apa yang terjadi itu bukan masalah anak muda, anaknya siapa, menjadi apa. Tapi proses daripada bagaimana dia menjadi. Nah, proses ini kan kita lihat sendiri. Ada pamannya yang menjadi ketua MK, ya kan? Ayahnya sendiri adalah seorang presiden republik. Nah, ini yang menjadi mungkin pandangan masyarakat menjadi negatif. Nah, itu yang kita harus. Tidak ada yang salah dengan political plan. Seperti anak dokter banyak yang jadi dokter, ya kan, anak polisi banyak jadi polisi. Dan isu ini bisa saja digoreng untuk terkait dengan pemenangan Mas Ganjar Pak Mahfud, Mas Ciko? Kita tidak memikirkan hal itu. Jujur, kita sama sekali tidak menaruh perhatian khusus bagaimana mau melawan Pak Prabowo ketika dia sudah berpasangan dengan Gibran. Pak Prabowo sendiri adalah sosok yang cukup tangguh, yang cukup berat untuk kita lawan di Pilpres ini. Jadi itu menjadi fokus utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan insya Allah, saya senangnya dalam pemilu ini sepertinya ketiga kontestan sudah sepakat bahwa ini akan menjadi pemilu yang riang dan gembira. Dan karena pengalaman buruk kita di pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, semoga ini yang akan terjadi. Mas Ciko, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Sehat selalu. Iya, makasih.